hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada, ini semua karena Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan yang urapi kami. Haleluya. Amen. Shalom saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Mesbah 2 pagi. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan melalui Mesbah 2 pagi, supaya kita terus bertekun di dalam Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, di dalam Mesbah 2 pagi ini kita akan, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-42, temanya adalah mengatasi jiwa yang tertekan. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Saudara, dalam Mazmur 42 kita akan baca ayat yang ke-6, kemudian diulangi lagi di ayat yang ke-12, kemudian Mazmur 43 ayat yang ke-5. Ya, 3 kali pemazmur mengucapkan kata yang sama, bahwa bagaimana kita mengatasi jiwa yang tertekan. Ya, di ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 43 ayat yang ke-5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, ada satu saat kita mengalami keadaan jiwa yang tertekan, ya, oleh karena berbagai masalah kehidupan yang saudara dan saya alami, ya, baik itu di dalam masalah pergumulan ekonomi kita, saudara, baik mungkin dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, saudara, ya, berbagai masalah persoalan itu dapat menekan jiwa kita, ya, sehingga saudara dan saya, kita merasa bahwa kesedihan yang mendalam itu kita alami oleh karena berbagai tekanan-tekanan hidup yang saudara dan saya alami. Namun firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatasi jiwa yang tertekan, ya. Saudara, pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-6, dikatakan air mataku menjadi makananku, ya, siang dan malam, ya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu, ya. Di dalam keadaan tekanan, saudara, ya, seakan-akan kita, ya, saudara, tidak mendengar, ya, saudara, apa yang Tuhan katakan. Ya, seakan-akan Tuhan terdiam, ya, saudara, namun Tuhan tahu apa yang saudara dan saya alami. Ya, oleh karena itu, saudara, apa yang pemazmur katakan di sini, di ayat yang ke-5, inilah hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, ya. Dalam keadaan jiwa yang tertekan, pemazmur masih mengingat akan Tuhan, ya. Walaupun nampaknya Tuhan berdiam diri, ya, saudara, namun pemazmur di sini ia menuliskan di dalam kitab Mazmurnya bahwa justru dalam keadaan tertekan jiwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan ia melangkah ke rumah Allah. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, kita tetap setia
kepada Tuhan, ya. Saudara, bagaimana mengatasi jiwa yang tertekan? Tadi di ayat yang ke-6 katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, ya. Dikatakan, dan gelisah dalam diriku, ya. Pemazmur mengatakan kepada dirinya sendiri, ya, apa yang membuat jiwanya tertekan, ya. Saudara, bagaimana mengatasi keadaan jiwa yang tertekan? Saudara, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan. Bagaimana Raja Daud, saudara, mengalami tekanan saat dia dikejar oleh Raja Saul, saudara, ya, ingin dibunuh. Bagaimana dia, saudara, ya, mengalami ketakutan, kegelisahan. Namun apa yang dia lakukan, saudara, dikatakan yang pertama adalah berharaplah kepada Allah, ya. Saudara, Daud menyadari bahwa saudara, ya, dengan kekuatannya saudara itu tidak dapat menyelamatkan hidupnya, ya. Dengan kepandaiannya saudara dia tidak dapat menyelamatkan hidupnya, ya. Dia hanya berharap kepada Allah. Oleh karena itu berulang kali Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu peluputanku, ya. Dia adalah perisaiku. Apa artinya? Tuhanlah tempat perlindungannya pada waktu ia berada dalam kesesakan, ya. Saudara, pada saat kita berada dalam kesesakan di dalam kehidupan, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, ya. Yang pertama, Daud berharap hanya kepada Tuhan, ya. Saudara dan saya, jangan kita mengandalkan atau berharap kepada manusia, ya, karena manusia tidak lebih dari hanya hembusan nafas, ya. Manusia sama dengan kita, makhluk yang lemah, yang punya batas, saudara, ya. Namun Tuhan tidak terbatas dalam hidup saudara dan saya, ya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita hanya berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang berharap kepada Tuhan, ya, dikatakan, dan yang menaruh percaya kepadanya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, pada waktunya, saya percaya lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kita, saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah tempat perteduhan kita, ya. Sehingga jiwa kita merasa aman dan tentram. Walaupun saudara dan saya berada dalam tekanan, ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tidak berfokus pada masalah persoalan hidup kita yang memang sebenarnya kita hadapi, saudara, namun mata kita tertuju kepada Tuhan, ya. Saudara, Dia Allah yang begitu besar, Dia Allah yang sanggup menolong hidup saudara dan saya saat kita berada dalam tekanan-tekanan hidup oleh berbagai masalah. Apapun masalah itu, ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, saudara, hubungan dengan sesama, atau dalam masalah pekerjaan, saudara, berbagai masalah yang kita dan saudara dan saya hadapi. Namun biarlah saudara, apapun itu masalah saudara dan saya, firman Tuhan mengajarkan kita agar jiwa kita tidak tertekan, agar kita tidak stres, agar kita tidak depresi. Saudara, kita berharap kepada Tuhan, ya. Banyak orang di dunia ini, saudara, yang mengalami depresi, mengalami stres, mengalami tekanan jiwa, yang mereka tidak kuat menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, oleh karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan manusia, mengandalkan pengertiannya sendiri. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang-orang yang demikian. Ya, saudara, berharaplah kepada Tuhan, ya, sebab hanya kepada Tuhan saja, saudara, ya, kita menaruh pengharapan kita. Firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu bagaikan jangkar yang kuat, saudara, yang dilabuhkan, ya, di tengah lautan, sehingga kita tidak akan goyah, saudara. Perahu kehidupan kita tidak akan goyah, oleh karena kita diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar. Namun kita tidak akan hanyut dan goyah oleh kesusahan-kesusahan hidup ini, ya. Saudara, jadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita, ya, saudara, sehingga kita merasa aman walaupun saudara dan saya berada dalam ketekanan,
ya, berada dalam tekanan yang begitu berat. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana saudara sikap kita dalam menghadapi pergumulan dan tekanan hidup. Bagaimana kita mengatasi jiwa yang tertekan, ya saudara. Yang kedua adalah tetaplah bersyukur, ya. Saudara, bagaimana kita bisa bersyukur sedangkan kita mengalami tekanan yang begitu berat, ya. Bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan ini? Seakan sukar kita lakukan. Ya, kebanyakan manusia bisa bersyukur kalau saudara kita telah dilepaskan oleh persoalan-persoalan hidup, ya. Saudara, namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita ingat akan tembok Yeriko yang roboh, saudara. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tembok itu, saudara, ya. Dan pada hari yang ketujuh, mereka harus mengelilingi selama 7 kali. Dan kemudian mereka harus bersorak, saudara, ya. Saudara, dan apa yang terjadi pada saat mereka bersorak-sorai, maka tembok Yeriko itu roboh, ya. Saudara, kebanyakan kita bersorak-sorai setelah tembok Yeriko itu, tembok masalah persoalan kita itu roboh. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya akan janji Tuhan, ya. Kita mengucap syukur lebih dahulu, ya. Karena itu akan meringankan beban kita, saudara, ya. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, ya. Mungkin kita dianggap sebagai orang yang bodoh oleh dunia ini. Namun hikmat dunia ini bukanlah hikmat yang daripada Tuhan. Berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan mau iman kita kepada Tuhan, ya. Tuhan mau kita taat akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita lakukan, dan itulah yang membuat saudara dan saya mengalami kemenangan. Berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Jadi ginilah saudara yang firman Tuhan katakan, bersyukur merupakan satu tindakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Di balik semuanya banyak yang Tuhan ajarkan, ya. Selain tentang iman, saudara, Tuhan mengajarkan kita tentang kesabaran dalam menghadapi pergumulan hidup, ya. Saudara, banyak hal yang Tuhan ajarkan, dan selain itu kita, saudara, lewat masalah hidup saudara, Tuhan mau kita lebih mengenal akan Dia, saudara, sebagai Tuhan Allah kita yang berkuasa, ya. Yang ketiga adalah percaya akan mukjizat dan pertolongan Tuhan, ya. Tadi berharaplah kepada Allah. Yang kedua, bersyukur lagi kepadanya. Yang ketiga adalah saudara tadi bersyukur, ya. Yang ketiga adalah penolongku dan Allahku. Apa artinya? Saudara, kita harus percaya akan mukjizat dan pertolongan Tuhan, ya. Di dalam Markus pasal yang kelima, bagaimana seorang kepala rumah ibadah datang pada Yesus memohon, ya, anaknya, kesembuhan bagi anaknya karena sakit keras dan hampir mati. Maka Yesus, ya, segera, ya saudara, datang, ya, berjalan bersama dengan kepala rumah ibadah itu, ya, untuk berkunjung ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Namun dalam perjalanannya terdengarlah kabar, saudara, dari anggota keluarga dari kepala rumah ibadat itu bahwa anaknya sudah meninggal, anaknya sudah mati, saudara. Betapa hancurnya seorang ayah pada saat mendengar berita tersebut, ya. Namun saudara, apa yang Yesus katakan kepada ayah itu, yaitu kepala rumah ibadah itu, saudara, ya, Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja, ya. Saudara, apapun yang terjadi, mungkin masalah pergumulan hidup saudara semakin hari semakin berat, ya. Saudara sudah berdoa namun semakin berat, seakan-akan sudah nggak ada pengharapan.
Saudara, namun tetaplah berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan bagaikan jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Saudara, dan firman Tuhan katakan pengharapan kepadanya tidak mengecewakan. Ya, saudara, inilah ujian iman. Ya, pada saat saudara dan saya diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang begitu berat, firman Tuhan mengajar kepada kita ya hal yang ketiga adalah percaya akan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Ya, mukjizat Tuhan masih tetap berlaku dan Yesus melakukan mukjizat pada saat Dia datang ke rumah kepala rumah ibadat itu, saudara. Anak yang sudah mati itu dibangkitkannya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat Dia lakukan asal saudara dan saya percaya, berharap terus kepadanya, dan bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap waktu. Inilah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup saudara dan saya, sehingga firman Tuhan saudara boleh menguatkan dan menghasilkan saudara dan saya kuasa dan mukjizat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian, saudara. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Saudara, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Katakan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, kuasa Tuhan tetap nyata. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, maupun selamanya. Kalau saat ini saudara dan saya mengalami kesesakan dalam hidup, baik pergumulan masalah ekonomimu, rumah tanggamu, baik pergumulan di dalam pekerjaanmu, kesehatanmu, atau
engkau pun mengalami pergumulan dalam hubunganmu dengan sesama. Saat ini firman Tuhan adalah jawaban dalam hidupmu. Kalau kita mau mengalami kemenangan, berharaplah kepada Tuhan. Tundukkan matamu, mata rohanimu kepada Tuhan. Yesus sanggup menolong hidup kita. Jangan kita terus berpaut kepada masalah persoalan kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia akan bertindak atasmu, atas hidup saudara dan saya. Dan kemudian saudara dan saya bersyukur karena kita percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Pada waktunya Dia akan pulihkan kita. Iman kita sedang diuji. Apakah kita tetap percaya, bertekun di dalam iman? Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Saudara, kuatkan hatimu. Jangan kau lemah. Tuhan tidak mau kita lemah. Jangan biarkan iblis menggoda engkau dan menawarkan imanmu, hatimu, melemahkan imanmu. Pandang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, kuasanya tetap sama. Hanya dengan iman percaya akan nyata mukjizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan bebaskan dari segala kesesakan hidup. Percaya kepadamu Tuhan, berikan kelegaan bagi kami, kelepasan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, nyatakan kuasa-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang mengalami persoalan pada saat ini. Dan Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan buka jalan keluar dan berikan kemenangan bagi kami. Dan kami boleh menyaksikan kuasa-Mu yang dahsyat yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mezbah Doa pagi ini, biar saudara bisa sharing kepada teman-teman saudara-saudara yang lain, dan saudara bagikan kesaksianmu sehingga ini boleh saling menguatkan kita satu dan yang lain. Shalom, selamat pagi.